Halo semuanya, kali ini kami dari kelompok 6 Rombel 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai pasal-pasal Kode Etik Psikologi Indonesia, dan kami kali ini akan mempresentasikan pasal 26-30. Saya Nadine Salsabila Anandita dengan nomor NIM 15114211132 akan menjadi moderator di sesi kali ini. Untuk anggota yang lain bisa memperkenalkan dirinya sendiri. Perkenalkan, saya Syalin Salsabila dengan NIM 15114211113. Perkenalkan, saya Benairi Salia dengan NIM 15114211116. Saya Rasya Mariska Palevi dengan NIM 15114211133. Saya Fadilan Kapawastri dengan NIM 1511421144. Saya Al-Faqidiyatullah dengan NIM 1511421152. Untuk pasal-pasal yang dianalisis terbagi menjadi dua materi. Untuk yang pertama itu pasal 26-27 akan membahas pengungkapan data dan pemanfaatan hasil pemeriksaan psikologi untuk pendidikan atau tujuan lain. Dan yang kedua, pasal 28-30 mengenai pertanggungjawaban terhadap iklan dan pernyataan publik, keterlibatan pihak lain terkait pernyataan publik dan deskripsi program pendidikan. Untuk pasal 26 akan dijelaskan oleh saya, Fadilan Kapawastri. Yang pertama adalah tentang pasal 26. Nah, pasal 26 ini berisikan tentang pengungkapan kerahasiaan data. Nah, analisis yang kami lakukan di sini adalah para psikolog dan ilmuwan psikologi dari awal harus melindungi kerahasiaan data yang dimiliki bagaimanapun kondisi dirinya, bahkan sesudah ia meninggal dunia, tidak mampu lagi atau sudah putus hubungan dengan posisinya atau tempat prakteknya. Untuk pemilikan catatan dan data yang termasuk dalam klarifikasi, rahasia, penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan data diatur berdasarkan prinsip legal. Pencatatan data yang harus dilindungi, termasuk data pengguna layanan psikologi, tidak dikenai biaya dan pemotongan pajak. Jika dalam protokol riset diperlukan persetujuan Dewan Penilai, maka data identifikasi personal harus dihapus terlebih dahulu sebelum diakses oleh Dewan. Psikolog dan ilmuwan psikologi dapat membuka rahasia klien tanpa persetujuan dari kliennya hanya untuk keperluan hukum atau tujuan lain, seperti membantu mereka mendapatkan pelayanan profesional serta untuk melindungi pengguna layanan psikologi dari masalah atau kesulitan. Untuk contohnya adalah kami mengambil contoh pelanggaran. Nah, di sini kami memberikan contoh, Weni adalah seorang psikolog. Nah, pagi ini ia melakukan layanan psikologi terhadap Ibu Dori. Namun, setelah berakhirnya layanan psikologi, Weni meminta biaya tambahan sebesar Rp50.000 untuk menjamin kerahasiaan data dari Ibu Dori. Ibu Dori pun memberikan biaya sesuai dengan yang diminta oleh Weni dengan harapan agar datanya tidak disebarkan dan tetap aman. Nah, dalam hal ini Weni melakukan pelanggaran terhadap kode etik karena ia meminta biaya tambahan untuk menjamin kerahasiaan data klien. Padahal dalam pasal 26 ayat 3 disebutkan bahwa cara pencatatan data yang kerahasiaannya harus dilindungi mencakup data pengguna layanan psikologi yang seharusnya tidak dikenai biaya atau pemotongan pajak. Nah, dalam hal ini, pencatatan atau pemotongan pajak mengikuti aturan sesuai hukum yang berlaku. Kemudian di pasal 27 ini membahas mengenai pemanfaatan informasi dan hasil pemeriksaan untuk tujuan pendidikan atau tujuan lain. Pemanfaatan informasi data hasil layanan psikologi bila diperlukan untuk kepentingan pendidikan data harus disajikan sebagaimana adanya, dengan menyamarkan nama orang atau lembaga yang datanya digunakan. Namun untuk pemanfaatan data hasil layanan psikologi dengan tujuan lain, selain tujuan pendidikan, maka diperlukan adanya izin terlebih dahulu, berupa izin tertulis dari yang bersangkutan dan menyamarkan nama, lembaga, atau perorangan yang datanya digunakan. Khusus untuk pemanfaatan hasil layanan psikologi di bidang hukum, atau hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan pengguna layanan psikologi, maka identitas harus dinyatakan secara jelas dengan persetujuan yang bersangkutan. Psikolog dan ilmuwan psikologi tidak membuka rahasia pengguna layanan psikologi dalam hal keperluan kepenulisan, pengajaran, maupun bentuk pengungkapan di media, kecuali ada alasan kuat untuk itu dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dalam
temuan ilmiah atau perbincangan profesi yang menghadapkan sekolah dengan hukum atau ilmuwan psikologi untuk mengemukakan data, maka harus diusahakan agar pengungkapan data tersebut bisa dikenali. Kemudian untuk contoh penerapannya, kelompok kami menggunakan contoh sebagai berikut, yaitu Laura Pramudia Putri adalah dosen Fakultas Psikologi di Universitas Sains, dan dia juga merupakan salah satu psikolog yang berada di Kota Semarang. Nah, pada pagi ini, ia sedang menjelaskan materi tentang gangguan bipolar, mulai dari ciri-cirinya hingga penanganan yang tepat. Selain daripada itu, ia juga menjelaskan lebih jauh dengan memberikan contoh kasus yang pernah ia tangani. Ia kemudian menggunakan contoh dari salah satu kliennya dan menjelaskan sebagaimana adanya pada catatan psikologinya dan menyamakan nama kliennya. Nah, hal daripada ini, contoh penerapan ini merupakan penerapan yang sesuai dengan pasal 27. Untuk pasal 28 akan dijelaskan oleh saya. Ya, pada pasal 28 ini menjelaskan bahwa psikolog maupun ilmuwan psikologi dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat melalui media lisan ataupun tertulis harus mencerminkan keilmuannya dengan bijaksana, jujur, teliti, berdasarkan kepentingan umum, bukan pribadi atau golongan, dan berpedoman pada dasar ilmiah. Psikolog atau ilmuwan psikologi juga harus mencantumkan gelar atau identitas keahlian pada karya yang dipublikasikannya dan tidak membuat pernyataan palsu bahkan menipu. Contoh pelanggaran dari pasal 28 ini, Pak Budi adalah seorang psikolog yang telah memiliki izin praktek. Untuk menaikkan namanya, Pak Budi membuat pernyataan palsu di media sosial mengenai Ayu Ting Ting. Ia mengatakan bahwa Ayu Ting Ting adalah salah satu kliennya dan memiliki kebiasaan yang buruk dalam kesehariannya. Padahal faktanya, Ayu Ting Ting bukanlah salah satu kliennya, sehingga dalam hal ini Pak Budi melanggar pasal 28 mengenai pernyataan palsu terkait dengan jasa praktek yang ia berikan. Untuk pasal berikutnya, yaitu pasal 29 akan saya jelaskan. Pasal 29 ini membahas tentang keterlibatan pihak lain terkait pernyataan publik. Jika psikolog dan atau ilmuwan psikologi melibatkan pihak lain dalam membuat pernyataan publik dalam rangka promosi aktivitas yang bersangkutan, maka tanggung jawab atas pernyataan tersebut tetap berada di tangan psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Mencegah pihak lain yang mereka kendalikan dalam membuat pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan berkenaan dengan jasa layanan psikologi dan harus berusaha menjelaskan kebenarannya bila mengetahui adanya pemalsuan atau penipuan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak diperbolehkan memberikan kompensasi pada pers sebagai imbalan untuk publikasi pernyataannya dalam berita. Contoh penerapannya, Bukinan adalah seorang psikolog yang ingin mempromosikan aktivitas prakteknya, maka ia merekrut pihak lain yang berkecimpung di bidang media. Ia akhirnya bekerja sama dengan salah satu koran ternama di daerahnya. Setiap informasi tentang praktek yang dilakukan Bukinan naik cetak, ia selalu memantau informasi yang ditampilkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak melenceng. Suatu hari terdengar bahwa koran lain menampilkan informasi yang salah mengenai Bukinan. Mengetahui itu, melanggar pasal 29 ayat 2 Kode Etik Psikologi Indonesia dan menyadari itu masih menjadi tanggung jawabnya, Bukinan segera hadir ke media untuk meluruskan informasi, memberitahu informasi yang sebenar-benarnya sebelum informasi yang salah tersebut makin menjadi-jadi. Untuk yang terakhir yaitu pasal 30, membahas mengenai deskripsi pendidikan non-gelar. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas keakuratan informasi yang terkait dalam pengumuman, katalog, brosur, atau iklan, seminar, atau program non-gelar yang dilakukannya. Contoh pelanggarannya, Pak Kino adalah seorang psikolog yang ingin mengadakan seminar. Mengingat dirinya baru mendapat izin praktek sebagai psikolog kurang dari setahun lalu, ia takut kalau memberi informasi yang sebenarnya dalam iklan seminar hanya akan sedikit yang tertarik. Ia bekerja sama dengan media pembuat iklan untuk menginformasikan bahwa dirinya sudah berpengalaman menjadi psikolog belasan tahun dengan harapan akan menaikkan penjualan tiket seminar. Hal yang dilakukan Pak Kino tentu tidak dibenarkan dan melanggar pasal 30 Kode Etik Psikologi Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.